warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Robin, Bu Irma, beserta Bapak Ibu guru semua. Di sini jumpa lagi ya di Rabu Literasi, di mana untuk Rabu ini giliran saya untuk mereview sebuah buku yang sejujurnya ini baru saya baca tadi malam, gitu ya. Ini bukunya berjudul Jangan Kalah Sama Masalah, gitu. Ini bukunya buku kecil hanya 93 halaman. Ini penulisnya adalah Dewa Eka Prayoga dan Resti Hardianti. Resti Hardianti ini, kalau Dewa Eka Prayoga mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar ya. Beliau adalah seorang trainer. Nah, namun ini untuk penulis keduanya, Resti Hardianti, ini adalah teman SMA saya, dimana ini kolaborasi dengan Kang Dewa gitu ya, untuk membuat sebuah buku, dimana buku ini sebenarnya adalah rangkuman dari webinar-webinar ataupun training-training yang diadakan oleh Kang Dewa gitu ya. Nah, di sini jangan kalah sama masalah. Siapa sih di dunia ini yang nggak punya masalah? Gitu. Ada nggak satu orang di sini yang nggak punya masalah hidupnya? Satu pun nggak ada masalah, kan nggak ada ya gitu ya. Jadi setiap manusia, Allah menciptakan manusia itu pasti ada masalahnya, tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Nah, di buku ini disebutkan sebenarnya gitu ya, masalah itu datang dengan dengan kemampuan kita untuk menjadi lebih kuat gitu. Ada 3 jenis masalah. Yang pertama itu azab. Kalau kita kalau kita bandel, katakanlah ya, kalau kita bandel ketika kita menerima masalah, nah itu dikatakan azab. Karena auzubillahi min zalik gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua itu peringatan. Ketika misalkan iman kita lagi futur, ketika ketika kita mungkin sedang turun nih imannya gitu ya, lalu sama Allah itu diperingatkan, dikasih teguran, kayak mungkin kita menegur siswa ya. Nih kita tahu nih siswa ini baik gitu ya, siswa ini sehari-harinya nggak kayak gini, tapi kok di satu waktu dia agak-agak melenceng, nah kan kita tegur gitu kan ya. Atau yang ketiga itu masalah tersebut adalah ujian, dimana sebenarnya Allah sedang mempersiapkan kita untuk naik kelas, dimana Allah rasa ini udah jago nih di tingkat yang ini nih, kayaknya harus naik kelas, makanya dikasih masalah gitu ya. Jadi ada 3 nih, tergantung kita ini sebenarnya termasuknya ketika ditimpa masalah ada di mana sih gitu ya. Nah, dalam Quran surat Yusuf ayat 111 gitu ya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Jadi sebenarnya setiap masalah itu ada pelajaran, ada sebuah hikmah yang bisa dipetik. Makanya tadi Allah menciptakan manusia itu sebenarnya pasti ada dengan masalahnya masing-masing. Nah, di sini selanjutnya adalah buku ini sebenarnya ringan ya Bapak Ibu. Ini untuk fontnya juga sebenarnya adalah tulisan yang di scan, karena memang ini berupa catatan-catatan Resti Hardianti, ini teman saya ini yang mengikuti kajian-kajian seperti itu. Nah, di sini dari catatan ini setiap masalah itu pasti ada andil kita di dalamnya. Makanya kita diminta untuk take responsibility, diminta untuk bertanggung jawab gitu. Karena sekecil apapun masalah yang kita rasa, itu pasti ada andil kitanya. Ketika kita misalkan mendapat masalah dan masih memantulkan hal tersebut, oh ini masalahnya gara-gara si A, oh gara-gara kemarin A B C D gitu ya. Nah, itu berarti kita belum berteman dengan masalah. Kita masih kalah nih dengan masalah karena belum menerima masalah tersebut bagian dari kita gitu ya. Jadi di sini yang pertama itu jangan kalah sama masalah. Kita harus terimakan bahwa kita ini memiliki andil dalam tiap masalah yang sedang kita hadapi. Ketika kita sudah sudah meresapi itu, oke, saya mendapatkan masalah, apa nih andil saya dalam masalah ini?
Lalu selanjutnya fokus pada solusi gitu ya, fokus pada solusi, enggak yang cuman ya capek ngeluh gitu ya, tapi setelah kita sadari bahwa oke, saya punya andil dalam masalah ini, apa yang bisa kita lakukan, seperti itu ya. Setelah kita menyadari apa yang bisa kita lakukan, tentunya kan ini akan berfokus pada solusi ya. Ketika berfokus dengan solusi, tentunya kan nggak muter di situ-situ aja, nggak dapat masalah, ngeluh, tambah berat, seakan nambah masalah lagi, terus berputar seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mendapat masalah, kita sadari bahwa kita punya andil nih di masalah ini gitu ya. Lalu setelah kita sadari kita punya andil, kita coba cari apa sih yang bisa kita lakukan terhadap masalah yang kita hadapi. Lalu dari situ akan muncul sebuah solusi gitu ya. Nah, jadi intinya di buku ini buku saku ya kalau saya bilang, ini karena tipis, ini bisa semalam dibaca, ini pun tulisannya ringan. Jadi intinya di buku ini mengajak kita untuk jangan kalah sama masalah, karena itu tadi, siapa sih yang nggak punya masalah, tinggal gimana kita melihat masalah tersebut sebagai peluang untuk bisa kemudian menjadi diri yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin untuk resensi buku hari ini. Mungkin Bapak Ibu jika ingin membelinya, ini ada di e-commerce ataupun di Gramedia ya Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.